Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Di sini izinkan Rinda bertanya dengan Ustadz. Mungkin di sini Rinda mewakili perempuan-perempuan yang memiliki trauma yang hebat Kak dari masa lalunya. Gak terkena mentalnya untuk bisa bangkit, bisa percaya memiliki hubungan ataupun pernikahan kembali. Karena gak sedikit perempuan juga yang merasa insecure Ustadz. Apakah pantas untuk mempunyai hubungan kembali karena padahal ia adalah korban dari masa lalunya. Tapi ia merasa mau berjalan tuh gak pantas Ustadz. Katanya kan laki-laki baik untuk perempuan yang baik Ustadz. Dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah kita harus menjadi perempuan yang baik dahulu untuk mendapatkan laki-laki yang baik? Dan gimana caranya kita tahu? Karena kan kadang laki-laki itu di awal-awal mah kelihatannya baik-baik terus Ustadz. Gimana kita tahu bahwa laki-laki ini adalah yang beneran baik atau enggak untuk kita? Gak sedikit di masa sekarang malah justru perempuan-perempuan yang baik yang disakiti oleh laki-laki yang kurang bersyukur Ustadz. Bukan bermaksud kami sebagai perempuan yang kufur nikmat atas ujian yang Allah kasih untuk kita, tapi mohon pencerahannya untuk Ustadz supaya kita bisa ikhlas dan ridho atas ketetapan yang sudah Allah berikan. Jazakallahu khair Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan menyimpulkan satu kejadian yang menimpamu seakan-akan semua orang juga akan menyakitimu. Satu orang menyakitimu, tapi percayalah akan ada banyak kebaikan untukmu setelah engkau berlapang dan ridho menerima semua yang pernah menyakitimu. Jadi rumusnya, sikap ridho menerima itu harus kita hadirkan untuk melapangkan hati agar nanti ada hati yang baru hadir di hati kita. Kadang begini bunda sayang, jangan pernah membenci patah hati. Karena di balik patahan itu justru Allah menyiapkan cahaya untuk setiap hamba yang pernah sakit. Bunda dengan pernah disakiti doanya lebih khusyuk, betul? Bunda sayang karena pernah terluka sujudnya lebih lama, betul? Itu nikmat atau bukan? Maka percayalah, sering Ahilman bilang, kalau rasa sakitmu membuatmu bisa makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari sakit yang kamu rasakan. Tapi kalau rasa sakitmu karena manusia membuatmu makin benci ke manusia, membuat hatimu keras, semakin benci dan marah kepada manusia, sesungguhnya kamu hanya menyiapkan luka hati yang baru dengan perasaan yang kamu tanam di hatimu. Maka Kak Rinda, ini sudah pilihan yang tepat. Allah sengaja mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk meyakinkan kepada hatimu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Mohon maaf, jangan menyesali laki-laki yang pernah nyakitin kita, betul? Lo, gue terlalu berharga hatimu besti, betul gak? Hanya sakit gara-gara seorang yang menyakitimu, setuju? Udah. Terlalu bersih hatimu sayang untuk menyimpan nama orang yang pernah menyakitimu. Cocok? Bismillah, buka hati. Dan tadi betul, perempuan baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik, bukan berarti langsung tiba-tiba baik. Jadi orang baik itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, selesaikan sampai beres. Insya Allah nanti sukses dan gak bikin stres. Betul? Di mana nemuin orang baik? Di tempat yang baik, dengan cara yang baik. Hati-hati, sekarang jangan tertipu dengan casing. Don't judge the book by its cover. Jangan cinta karena paras,
Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan, cinta pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah bersamanya yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teteh, deketin aja Allahnya, nanti Allah deketin kita sama orang yang baik untuk kita. Kadang bukan hatimu yang masih sakit, tapi hatimu yang belum lapang menerima rasa sakit yang pernah Allah titipkan dalam hidupmu. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik untuk mbaknya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe channel Dakwah Islam. Terima kasih.